響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas hero baru, yaitu si Hozukimaru. Jadi si Hozukimaru itu barusan update kemarin ya di Immortal Soul. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, dia itu tipenya tuh Vermilion, kemudian tanker, dan juga perfect damage, round stacking buff. Jadi dia tuh bisa nge-stack buff ya, di setiap ronde dia tuh bisa nge-stack buff. Nanti kita lihat dari skill-skillnya. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu dari bond dari si Hozukimaru ini. Jadi untuk bondnya si Hozukimaru di sini pertama kita butuh si Ikkaku, kemudian kita butuh si Ganju, butuh si Komamura, dan juga butuh si Hozukimaru itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini kita butuh si Sodeno dan juga butuh si Hozukimaru itu sendiri untuk mengaktifkan bondnya miliknya si Hozukimaru ya. Dan sekarang kita langsung saja melihat dari skill-skill punyanya si Hozukimaru. Yang pertama kita lihat dari mastery skillnya. Jadi yang pertama dia itu memberikan damage pada satu musuh dan melepaskan 2 dorongan tombak ya. Jadi dorongan tombaknya itu bisa memberikan damage sebesar 3-5% dari max HP-nya si Hozukimaru. Dan juga bisa ada kemungkinan 30% untuk nge-stun target ya. Jadi yang pertama dia itu bisa ngasih damage dari 3-5% HP Hozukimaru. Kemudian ada chance untuk nge-stun. Sekarang kita mau melihat dari gameplaynya ya. Jadi yang pertama dia tuh single target, kemudian bisa ngasih damage dari 3-5% max HP-nya si Hozukimaru, dan juga ada 30% chance untuk nge-stun target ya. Oke, kita lihat lagi 30% chance untuk nge-stun target. Oke, jadi itu dia skill pertama dari si Hozukimaru. Selanjutnya kita mau melihat dari ultimate-nya. Jadi yang pertama dia tuh memberikan damage ke barisan depan musuh. Jadi serangannya itu row depan ya, barisan depan. Kemudian dia itu menghabiskan 10% dari max HP Hozukimaru untuk memberikan damage tambahan yang setara dengan 12% dari max HP target, tidak melebihi 15% dari max HP Hozukimaru. Oke, jadi ini karakter yang damage-nya itu berdasarkan HP-nya ya. Jadi dia tuh menggunakan HP-nya untuk memberikan damage ke musuh. Jadi ini sama kayak si Noitora ya. Sama kayak si Noitora. Jadi ketika dia tuh ultimate maka HP-nya itu berkurang 10%. Nah, ya HP yang berkurang 10% ini akan dijadikan damage tambahan sebesar 12%. Kemudian efek ini masih aktif ketika HP Hozukimaru berkurang dari 10%. Jadi kalau dia sekarat HP-nya itu berkurang dari 10%, maka dia tuh masih bisa memberikan damage tambahan ya. Tapi yang dikurangin HP-nya itu cuma satu doang, cuma satu. Tadi kan kalau kita HP-nya full maka dia tuh bisa ngurangin 10% dari max HP kita. Kemudian kalau HP kita itu di bawah 10% maka dia tuh ngurangin 1 ya. Ngurangin HP kita itu 1. Kemudian kemampuan ini meningkatkan 35% peluang block breach atau tembus blok. Jadi ini untuk damage-nya dia sendiri ya. Jadi kalau dia tuh habis ultimate dia tuh ada 35% peluang untuk tembus bloknya lawan. Dan juga kalau dia tuh udah awaken, maka Hozukimaru akan mendapatkan perisai yang berdasarkan max HP miliknya. Oke, jadi kalau kalian udah awaken, maka Hozukimaru itu bisa ngebuat shield ya. Bisa ngebuat shield dari max HP dirinya sendiri. Sekarang kita mau melihat dari gameplay ultimate-nya. Jadi yang pertama dia tuh serangan barisan depan, kemudian dia tuh menggunakan 10% dari max HP-nya untuk memberikan damage ya. Oke, kalian bisa lihat di situ ya. HP-nya berkurang 10%, hilang kemana? Hilang karena digunakan untuk memberikan damage ke musuh, untuk memberikan damage tambahan sebesar 12% ke musuh. Kemudian dari ultimate-nya juga dia tuh bisa meningkatkan peluang 35% block breach ya, atau peluang tembus blok. Nah, ketika si Hozukimaru ini ultimate, maka dia tuh bisa ningkatin peluang block breach. Dan sekarang kita mau melihat dari pasif bintang 4-nya punyanya si Hozukimaru. Jadi yang pertama dia tuh bisa ningkatin reduce damage. Jadi reduce damage-nya itu meningkat sebesar 8%. Nah, ini masih bisa ningkat seiring ningkatnya level skill kalian ya. Kemudian di awal setiap putaran atau di awal setiap ronde, Hozukimaru itu bisa mendapatkan satu tumpukan tato naga hingga maksimum 3 tumpukan. Jadi setiap putaran satu ronde maka dia tuh bisa mendapatkan satu tumpukan naga ya, satu tumpukan tato naga.
Tumpukan yang pertama dari Tato Naga, dia tuh bisa mengurangi damage yang masuk sebesar 15% ya. Jadi ketika awal ronde, dia tuh bisa langsung ngurangi damage yang masuk sebesar 15%. Ini pas di awal ronde. Kemudian ketika kalian memasuki ronde kedua, maka dia tuh bisa mendapatkan tumpukan kedua yang efeknya itu bisa ningkatin efek reduction sebesar 40% dan juga bisa ningkatin tingkat pemulihan rage sebesar 20% ya. Jadi kalau udah masuk ke ronde kedua, di awal ronde dia tuh langsung bisa mendapatkan efek reduction sebesar 40% dan juga tingkat pemulihan rage sebesar 20%. Kemudian ketika kalian memasuki ronde ketiga, maka di ronde ketiga dia tuh bisa mendapatkan tumpukan yang ketiga ya. Jadi efeknya yang pertama dia tuh bisa meningkatin max HP sebesar 15%. Kemudian ningkatin reflect damage sebesar 20%. Dan juga bisa meningkatkan damage yang diberikan oleh rage attack sebesar 20% ya. Jadi ultimate-nya itu bisa ningkatin damage sebesar 20%. Dan juga bisa menyebabkan Hozukimaru meregenerasi 20% dari HP-nya yang hilang ya. Jadi kalau kalian udah sampai ronde ketiga, maka kalian lengkap ya. Stack dari yang pertama, kedua, ketiga itu akan aktif semua. Oke, dan sekarang kita mau melihat dari gameplaynya ya. Jadi yang pertama dari pasif bintang 4-nya si Hozukimaru, di awal ronde dia tuh langsung bisa mendapatkan buff ya. Buffnya itu bisa mengurangi damage yang masuk sebesar 15%. Jadi nggak perlu ronde kedua, kita tuh langsung bisa mendapatkan buff yang pertama. Oke, kalian bisa lihat di situ defense-nya naik ya. Defense-nya naik itu bisa ngurangi damage yang masuk sebesar 15%. Nah, itu dia yang pertama ya. Itu buff pertama. Di ronde pertama itu udah langsung aktif. Kemudian ketika kalian memasuki ronde kedua, maka Hozukimaru ini bisa mendapatkan buff lagi ya. Jadi buff yang pertama dia tuh bisa meningkatkan efek reduction sebesar 40% dan juga bisa ningkatin pemulihan rage sebesar 20% ya. Jadi yang pertama, buff pertama itu di ronde aktif di ronde awal. Kemudian buff kedua itu aktif di ronde yang kedua. Efeknya ialah bisa ningkatin efek reduction sebesar 40% dan juga bisa ningkatin pemulihan rage sebesar 20%. Kemudian ketika kalian sudah memasuki ronde ketiga, maka si Hozukimaru ini akan mendapatkan buff lagi ya. Buffnya itu dia tuh bisa meningkatin reflect damage. Jadi ningkatin reflect damage-nya itu sebesar 20%. Dan juga dia tuh bisa mendapatkan buff-buff yang lainnya. Contohnya kayak ningkatin max HP sebesar 15%, kemudian bisa ningkatin damage yang diberikan oleh rage attack atau ultimate-nya sebesar 20%, dan juga bisa menyebabkan Hozukimaru meregenerasi 20% HP yang hilang ya. Jadi kalau kalian udah memasuki ronde ketiga, ini buff yang pertama, buff kedua, buff ketiga itu akan aktif semua ya. Jadi Hozukimaru kalian itu tambah GG lagi. Kemudian ketika kalian memasuki ronde keempat, si Hozukimaru itu nggak mendapatkan buff lagi ya. Karena buff dari pasif bintang 4-nya si Hozukimaru itu cuma ada 3 ya. Jadi pas di awal ronde tadi, kemudian di ronde kedua, dan di ronde ketiga. Dan di ronde keempat, dan di ronde-ronde selanjutnya, si Hozukimaru itu nggak mendapatkan buff tambahan lagi ya. Karena buffnya itu cuma 3. Oke, jadi itu dia ya pembahasan dari skill ultimate-nya punyanya si Hozukimaru. Jadi seandainya kalian pengen main si Hozukimaru, itu kalian tuh wajib maksimalin HP kalian ya. Karena dari skill pertama, kemudian dari ultimate-nya si Hozukimaru, itu dia tuh ngandelin HP miliknya ya. Oke, mungkin saja videonya. Terima kasih dan bye-bye.